Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kebun Remah Nusantara. Siang ini saya akan menjelaskan tentang pemindahan pohon kopi yang sudah besar supaya selamat. Oke sedulur, sebelum itu saya doakan semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, diberikan rezeki yang melimpah, hidup yang barokah, selalu bisa beribadah, amin. Sedulur, ini kolam sepanjang 40 meter, lebarnya hanya 8 meter. Nah, karena lebar hanya 8 meter, maka rencana akan kami tambah sedikit di pinggir sini. Nanti akan saya pondasi, akan tetapi setelah saya ukur, ternyata di pinggir ini ada sebaris pohon kopi yang nantinya bisa mengganggu akses jalan ke sana, akan terganggu. Di samping itu, ketika nanti di tepi kolam ini dikasih tempat duduk, pohon kopi di depannya akan menghalangi pandangan, sehingga perlu kita pindahkan pohon kopi ini. Oke, untuk memindahkan pohon kopi yang sudah besar seperti ini memerlukan teknik, kemudian tenaga yang cukup lumayan. Oleh karena itu, ikuti apa yang akan saya jelaskan. Mudah-mudahan ketika teman-teman ada yang memiliki problem yang sama, memindahkan tanaman yang sudah besar, nanti bisa untuk untuk perbandingan. Bukan saya menggurui, perbandingan. Oke, silakan. Nanti akan saya tunjukkan. Ini sedulur, ini pohon kopi tadinya rimbun seperti ini, rimbun, tapi letaknya di lubang sini. Ini padahal sini nanti untuk akses jalan sekaligus untuk nanti akan diberi tempat duduk di tepian kolam untuk pengunjung ketika ingin santai. Di sini ada tempat duduknya, maka pohon kopi yang di pinggir sini harus dipindahkan. Pohon kopi tadinya rimbun seperti itu, kemudian saya pangkas ini, cukup disisakan cabang yang muda saja. Ini terobosan-terobosan yang masih muda disisakan, yang lainnya potong, tidak apa-apa. Seperti ini potong habis malah. Apakah kalau sudah dipotong seperti ini nantinya akan tumbuh? Pasti tumbuh, sepanjang kita melakukan pemindahan ini dengan benar. Nanti akan saya tunjukkan pohon kopi yang sudah dibongket dari lubang, sudah masuk ke polybag dan sudah bersemi. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, ini tadinya di sini, kemudian di pinggirnya kira-kira 1 jengkal lah ya, muter, tanahnya diangkat sampai ke bawah, sampai akar tunggalnya yang ke bawah ini kena, dipotong ya. Setelah dipotong, kemudian pinggirnya tanahnya dipadatkan dulu, sehingga ketika dimasukkan ke polybag ini tidak semuanya rontok. Walaupun misalnya terpaksa tanah rontok pun tidak masalah, sepanjang akarnya masih banyak di situ, itu tidak akan mati. Nah, setelah diangkat, masukkan ke polybag seperti ini, dan jangan lupa tanah yang di sini dipadatkan. Ini harus betul-betul padat. Ini tanahnya padat. Kemudian setelah ini padat, nanti disiram, jangan lupa.
Ini lur, jangan lupa disiram betul-betul basah ya, harus sampai betul-betul basah, sampai airnya menggenang sementara tidak apa-apa, harus betul-betul airnya cukup biar meresap. Nah, ini sampai betul-betul cukup airnya. Nah, setelah kondisi seperti itu, letakkan bongketan pohon kopi ini di tempat yang teduh. Letakkan di tempat yang teduh. Nanti akan saya letakkan di bawah pohon pala sini. Nah, di sini sedulur, ini kan cukup teduh ya, tidak kena sinar matahari langsung. Biarkan sampai pohon kopi ini tumbuh tunas-tunas baru. Ini artinya kalau sudah tumbuh tunas baru, berarti akar yang di sini sudah menyerap dengan baik, sudah normal. Tuh, tempatkan di tempat yang teduh. Yang lain pun nanti akan saya letakkan di tempat yang teduh juga. Ini kan di sini terlalu panas ini. Ini harus dipindah nanti ke tempat yang teduh seperti ini. Jadi aman. Ya, ini sudah sangat aman. Dan jangan khawatir apa nanti hidup, insya Allah hidup. Saya sudah berkali-kali melakukan hal seperti ini, memindahkan pohon yang sudah besar. Dan ketika nanti sudah hidup, kemudian dipindahkan ke pot atau ke lahan baru, ini sudah langsung seperti layaknya pohon lama, langsung berbuah ini. Jadi Anda yang punya problem yang sama, tidak usah ragu-ragu, tidak apa-apa. Pohon kopi itu dibongket keliling, diangkat, masukkan ke polybag, tempatkan di tempat yang teduh, biarkan sampai tumbuh semi, itu berarti hidup. Nah, di sini nih tadi ada 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 batang yang saya pindah, sehingga harapannya nanti gini lur, sini lebar, pondasinya di sini, sini bisa untuk lintas ke sana, kemudian di sini di bawah pohon pala dikasih tempat duduk untuk santai-santai sambil mungkin ngasih makan ikan, sambil menghirup udara segar, tapi di bawah pohon pala sehingga tidak kepanasan, tapi hawanya tetap segar, pandangannya ke sana luas. Barangkali nanti angan-angan kita seperti sedang berada di dekat pantai atau dekat danau, karena di depannya ada kolam, banyak ikannya, duduknya di bawah pohon, santai, udaranya segar. Sehingga saya berusaha memberikan kenyamanan yang maksimal kepada para pengunjung. Gitu lur, nanti akan saya tunjukkan pohon yang dibongket yang sudah segar, nanti ada contohnya. Oke, ini sedulur, pohon kopi hasil bongketan yang sudah segar, di dalam polybag sudah hidup nih. Jadi bisa dipindah kemana-mana ya sedulur. Anda yang berminat
bisa ini dibawa karena sudah segar dan sudah berbuah loh. Sudah berbuah, apalagi nanti kalau dipindah ke media yang lebih bagus, misalnya di pot besar, diberi pupuk yang cukup, wah luar biasa. Kemudian dilakukan pemangkasan yang tepat, nanti akan tumbuh cabang yang memayung. Itu harapannya begitu, sehingga kalau dipajang di depan, misalnya panjenengan punya warung kopi, depannya dipajang pohon kopi yang sungguhan dalam pot yang bagus, keren itu lur ya. Jadi ini bukan bohong-bohongan sedulur ya, ini pohon kopi yang sudah siap dipindah, dan ini sudah sekitar 3 bulanan ini lur, semenjak dari lahan sudah dibongkar, sekitar 3 bulan pindah ke polybag ini. Nah kalau yang itu ini sudah lebih lama, ini sudah lebih lama, ini kan ada 9 ini, hanya ini belum saya lakukan pemangkasan lagi, ini biar segar dulu, dan belum saya kasih pupuk. Oh iya, saya lupa sedulur-sedulur, ketika Anda memindahkan pohon kopi ke polybag, pohon kopi yang sudah besar, jangan sekali-kali memberi pupuk, apalagi pupuk kimia, tidak kuat. Jadi pakai tanah, tidak usah dikasih pupuk apa-apa, karena pupuk itu justru nanti membahayakan. Kecuali nanti sudah hidup, kalau mau dipacu dengan pupuk tidak apa-apa, tapi ketika baru jangan coba-coba, saya jamin akan cepat busuk kalau dikasih pupuk. Oke, pengalaman yang mungkin bisa Anda ikuti. Nah ini pohon-pohon kopi yang sudah masuk ke polybag besar, dan ini sudah siap untuk diboyong ke tempat Anda kalau mau, dengan harga yang terjangkau sedulur. Ini kelihatan daun-daunnya kurang hijau karena memang belum saya kasih pupuk. Nanti kalau sudah dikasih pupuk kandang di sini, kasih kompos, akan segar. Sengaja saya kondisikan seperti ini. Kalau nanti dikasih pupuk, kemudian kompos banyak di situ, setelah itu kemudian panjenengan menghendaki untuk dipindahkan berat. Jadi saya biarkan seperti ini dulu. Di samping ada unsur kesengajaan begini, ketika sementara hidupnya dibatasi, bahasa Jawanya dikerangkeng, nanti ketika ditanam sungguhan, diberi pupuk yang cukup, nanti sebentar aja sudah akan mekar dan akan langsung berbuah, karena lapar sekali gitu loh, lapar, sehingga ketika dikasih makan terus, ibaratnya manusia seperti itu, akan cepat berbuah. Saya biarkan seperti ini lah Bapak, yang penting tetap hidup dan sehat, walaupun tidak terlalu subur, memang sengaja. Tapi kalau nanti ada dari teman-teman yang menghendaki untuk dibawa ditanam di tempat panjenengan, saya tetap kasih tahu caranya, jangan khawatir. Dan kemarin dari Purbalingga juga ada yang pesan, yang kepingin nanam kopi langsung berbuah, nah, cari di mana-mana ya susah. Nah kebetulan ada pekerjanya yang main ke sini dan melihat pohon kopi yang sudah besar, sudah dalam bongketan, sehingga ingin sekali ini nanti minta pohon-pohon kopi yang sudah jadi akan ditanam di tempat dia, di lahan. Pesan 50 batang, tapi belum sempat mengambil ke sini, tapi pohon kopinya sudah saya siapkan. Sana pun tanahnya sudah sedang dipersiapkan,
lubang-lubangnya dan lain pupuk-pupuknya sudah saya kasih tahu, sehingga nanti ketika pindah dari sini sudah oke. Demikian sedulur, informasi pengalaman sekedar berbagi, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa ikuti terus konten kami, dan apabila info ini bermanfaat, silahkan bagi-bagikan ke teman, saudara, handai tolan dimanapun Anda berada, sehingga ilmu sedikit yang bermanfaat ini mudah-mudahan bisa berkembang ke para petani yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebun Rempah Nusantara, Indonesiaku, surgaku. Kebun Rempah Nusantara, Indonesiaku, surgaku.